Oke teman-teman, kita sekarang lagi di episode perdana Pramuka on Podcast di SMP IT Al-Hidayah. Oke, Sachi dan Sela hari ini akan mewawancarai beberapa teman-teman di SMP IT yang terjun di giat kepramukaan. Nah, kali ini kita akan membahas tema tentang pramuka berjiwa Pancasila menjaga NKRI. But before we get into the question, please welcome Kanaura, Rajwa, Ali, dan Kawatir. Nah, boleh dong kakak-kakak semua di sini perkenalan dulu agar teman-teman yang di rumah bisa nih kenal sama semua kakak-kakak yang ada di sini. Jadi, halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura, saya berasal dari kelas 9B. Halo semuanya, salam kenal ya, aku Haura Syakira, bisa dipanggil Rajwa dari kelas 8C. Nama saya Muhammad Ali Wijaya dari kelas 7A. Saya Fatir dari kelas 9A. Ngomong-ngomong tentang tema yang kita bahas hari ini, kakak-kakak di sini sudah mengikuti kegiatan Jambore. Nah, kita penasaran banget nih, ingin tahu lebih dalam tentang Jambore. Boleh tahu gak sih pelaksanaan Jambore itu kapan dan tempatnya di mana? Untuk pelaksanaan Jambore dari tanggal 31 Juli ya, 31 Juli sampai 3 Agustus. Untuk tempatnya? Untuk tempatnya itu di Bumi Perkemahan dan Wenda. Di Desa Lobuk, di Bluto. di situ gimana sih, kayak apakah itu kayak perhutanan atau kan biasanya kalau misalnya Jambore ada yang di pantai, ada di mana, itu lebih kemana? Di Bumi Perkemahan sih, emang Ada pohon-pohon gitu? Iya, kayak di lapangan. Iya. Oke dan. Tapi sebelum itu, seperti yang kita tahu, today di Rabu 14 Agustus ini adalah hari yang cukup spesial karena today kita sedang menyambut Hari Pramuka yang ke-63. And tentang Pramuka, untuk pertanyaan selanjutnya, kita juga penasaran banget kan, apa aja sih kegiatan yang ada di dalam Jambore, karena mungkin Jambore terdengarnya kayak pramuka yang bener-bener banyak kegiatannya gitu, jadi kan kita yang nggak ikut kita penasaran banget. Gimana sih? Bisa dijelasin? Untuk kegiatan kita pelaksanaannya selama 4 hari 3 malam. Ya. Untuk kegiatannya kita ada kayak pembukaan, penutupan, terus di situ juga kayak ada game, terus juga ada manasik haji. Iya, manasik haji juga. Ada senam bareng, itu senam di paginya. Itu selalu pas pagi. Terus juga ada kayak kita fun bareng di malam itu, kayak nyanyi-nyanyi, terus juga ada konser-konseran. Ada pentas seni gitu. Iya. Boleh tahu gak sih yang kayak haji-haji tuh kalian ngapain ya? Soalnya aku penasaran banget. Kita itu kayak mempelajari bagaimana caranya kita tuh kalau misalnya udah di haji, udah di Mekah, kayak apa ya? Itu Simulasi materi, gitu. Ya, materi-materinya gitu dijelasin, terus juga kayak apa ya? Prakteknya gitulah. Tadi kan katanya 4 hari 4 malam ya. Itu gimana sih mandinya? Aku penasaran banget. Kalau mandi kita ini biasanya semua peserta tuh dibagi-bagi. Jadi kita numpang ke rumah warga di daerah situ. Nanti udah dari gudeg ini untuk rumah yang ini gitu. Iya. Berarti survival banget ya? Iya. Dan di sana warga-warganya juga welcome banget sama kita. Oh iya. Emang kalau misalnya Jambore gitu enaknya kalau misalnya pada welcoming juga, lingkungannya welcome, warganya welcome, itu emang enak sih. And also karena ini Jambore, kita juga ingin tahu atau kegiatannya itu serentak atau bagaimana? Apakah individu atau serentak? Bisa dijawab nih sama yang cowok-cowoknya. Dari tadi nggak jawab ini ya. Untuk kegiatannya sendiri itu dilakukan secara serentak, tapi kayak ada yang dibagi tuh. Ada yang ke snorkeling, ada yang ke AI, ada juga yang ke itu. Jadi itu dalam sehari itu bakalan ada kira-kira kalau nggak salah 8 atau 7 game yang dimana di situ kayak ada penanganan hewan buas seperti yang dijelasin tadi, ada snorkeling,
terus juga ada AI kayak fotografi, videografi. Jadi nanti setiap regu, anggap dari regu SMPIT itu nanti bakalan ada perorangan yang ke snorkeling, satunya ke AI, satunya ke fotografi gitu. Jadi dibagi, tapi waktunya serentak. Dari kegiatan yang kakak-kakak tadi sebutkan, kegiatan apa yang paling berkesan buat kakak? Kalau dari aku paling berkesan fotografi. Soalnya emang pada dasarnya suka foto-foto, terus juga di situ kita diajak ke pantai, jadinya kayak jelajah jalan-jalan gitu, nggak bosan di kemah gitu. Mungkin Menurutku itu ada yang namanya temanya itu influencer dan MC. Ada salah satu rekan dari RRI Mekar itu ke bumi perkemahannya itu buat ngajarin kita. Kalau aku sendiri bagian untuk membaca informasi-informasi berita gitu. Mereka ngajarin apa emangnya? Di situ kayak melatih public speaking. Biasanya di situ juga salah satunya ada mengundang salah satu yang terpilih buat ke RRI, nanti diundang di RRI. Keren banget ya. Nah, apa nih? Untuk saya sendiri yang paling berkesan itu snorkeling, karena di sana tempatnya juga kan air ya, Iya. hibur. Juga di sana diajari caranya itu snorkeling, dan juga cara memakai alat-alat snorkelingnya. Menurut saya penanganan hewan buas karena kita bisa tahu hewan mana aja yang berbahaya. Apa tuh yang berbahaya? Seperti ular. oh ya, kalian kan di lapangan nih. Nuansanya di sana tuh gimana sih? Apakah Panas ya, panas? pastinya. Yang pasti panas. Ini cuacanya gimana? Apakah tiba-tiba ada hujan atau gimana gitu? Pas pertama Ada kali kita cerita. nyampe itu kita itu langsung dihujanin. Ya, jadi pas lagi bangun tenda itu, yang putri itu lagi bangun tenda, baru dibangunin set, tiba-tiba hujan. Jadi ada salah satu regu dari putri, itu ada yang langsung masuk ke tendanya, terus langsung ditutup gitu. Yang lainnya lari ke tenda yang kecamatan gitu. Jadi dia langsung kayak gimana? Gak tahu juga keadaannya gimana. campur aduk gitu ya? Tapi kayak gitu sebenarnya kedengarannya seru sih. Iya, seru. Nah, untuk yang putra gimana nih? Yang putra Nuansa. juga pas bangun tenda itu juga kehujanan. Oh, sama-sama berarti waktunya. Tapi yang putra itu langsung aja Tetap lanjut gitu ya? tetap lanjut. Iya, Bu, ya benar. Emang pramuka kan mengajarkan kita gimana caranya untuk survival ya. Iya. Benar sih. So, untuk ini nih pertanyaan yang sebenarnya bisa menjawab pertanyaan aku. Gimana sih perasaannya kakak-kakak ikut Jambore? Apakah senang atau gimana? Pastinya senang. Senang. Iya. Ya. Kenapa Soalnya alasannya? kan Jambore ini kan event pramuka yang dulu itu saya sudah pengen ikut dari dulu. Sudah, berarti dari dulu memang udah ada vision mau ikut Jambore? Iya. Di sana juga kan banyak teman ya Iya, dari luar dapat sekolah. banyak Dapat Jadi banyak teman kenalan baru. gitu. Di sana berarti dari murid-murid dari lain sekolah juga ikut? Iya. Itu tingkat SD juga? Ada SD, SMP. SMA juga ada? Enggak ada. Oh, SMP. Karena itu kan untuk yang penggala. Bener. Jadi emang berarti di sana rame-rame ya? Iya. Menurut kalian gimana sih kayak kalau misalnya kan ada orang-orang kalau misalnya membuat teman baru kan kayak nervous, Iya. gugup gitu. Kalian gimana ini? Bisa nggak bikin kayak teman-teman baru di sana? Awalnya kenalan, hai kamu siapa? Kamu namanya siapa? Gitu kan? Iya, pasti. Nah ya udah nanti pas tukeran Nomor HP. Iya. Habis itu berkenalan ya. Iya. Oke, bener. Nah, untuk belum pertanyaan terakhir, tapi gimana nih harapan kakak terhadap kegiatan Jambore ke depannya? Apakah ada yang mau ditambahkan atau gimana? Harapannya aja sih. Lebih meriah lagi. Lebih meriah. Emang kemarin gimana? Yang kemarin tuh udah meriah, cuman akan lebih baik jika misalnya akan ditambah kemeriahannya. Iya, harapannya Kayak juga semoga Jambore Sumenep tahun-tahun depan ketika dilaksanakan lagi waktunya itu kayak nggak molor gitu ya. Iya. Terus juga On time. on time, terus juga acara-acaranya itu dimohon buat sesuai jadwal yang udah ditetapkan. Kalau udah hari Senin ya Senin, jangan diundur ke hari Selasa gitu.
Iya. Iya bener. Pesan dan kesan kakak-kakak dari adanya Jambore ini apa? Untuk teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman kita nanti ada yang ikut Jambore, gimana nih pesan-pesan buat dia, kayak nasihat atau apapun yang mau dikasih buat mereka? Pesan-pesan dari aku, semoga yang lain juga bisa ikut nih, gabung di event-event pramuka yang lain. Kan banyak nih, selanjutnya masih ada event-event pramuka yang akan datang. Kalian bisa ikut kok. Ya, buat teman-teman di sana yang mau ikut pramuka jangan takut, karena kan terutama untuk Putri. Kalau Putri itu takut pramuka karena takut belang, takut ini kan. Nah, jangan takut kok. Nanti juga bakalan nggak benar-benar sepadat yang kalian bayangin. Jadi ikut. Pasti seru. Ya seru. Iya, soalnya aku juga mikirnya kayak bakalan Dijemur terus iya, gitu ya. dijemur terus panas banget, ternyata enggak, seru banget, Seru dapat banget. teman, pengalaman gitu. Emang pengalaman penting banget. Tapi Iya. tadi kakak bilang kan ikut Jambore seru ya. Mungkin seperti Kak Fatih dulu kan pengen banget ikut Jambore. Mungkin teman-teman yang nonton ini ada juga yang pengen ikut Jambore. Jadi ada tips gak gimana caranya biar bisa ikut Jambore? Bersungguh-sungguh dalam latihan, terus lebih semangat lagi. Kalau dari yang cowok-cowok nih? Ikut aja pokoknya. Iya, yang padat dan jelas. Emang kalau misalnya mau ikut sesuatu itu jangan terlalu di overthink sih. Soalnya kalau misalnya terlalu overthink kan nanti malah kayak mikirin yang bad gitu. Jadi, aduh di sana gimana ya? Apakah di sana aku bisa tidur, bisa mandi? Itu kan jadi membuat kita kayak keinginan kita untuk mengikuti yang kita mau kan jadi kayak mundur gitu. Akhirnya Indian kita bakal menyerah dan itu kan nggak enak banget kan. Jadi kita nggak dapet pengalamannya. Makanya bener sih, ikut aja. Pokoknya coba dulu, gagal atau enggak Urusan belakangan. Setuju banget. Nah, I think it's ada lagi yang mau ditambahkan mungkin kalau misalnya tiba-tiba ada yang inget nih kayak aku inget ada pengalaman yang benar-benar berkesan gitu, kayak benar-benar keren. Nggak ada? Ada. Apa? Yang keren itu pas lagi penghijauan di Pantai Matahari. Di situ Itu ngapain? di situ kita dapat materi tentang penghijauan, terus tentang pengolahan sampah. Dan di situ kita juga praktek menanam pohon mangrove. Pohon mangrove yang kayak mana itu? Mungkin kalau ada teman-teman yang nggak tahu. Pohon mangrove itu yang biasanya ada di pesisir-pesisir pantai gitu. Jadi kita nanamnya di situ. Jadi gimana coba jelasin dong gimana caranya? Awal-awalnya itu dibor dulu sama bapak-bapaknya. Dibor terus aja itu kita dapat per orang itu dapat 2, nanti kita ditanam. Iya. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini, ada nggak sih tambahan-tambahan? Kita mau cerita-cerita sedikit ya. Oh, boleh. Jadi dimulai dari kita mau bangun tenda itu kan kita kehujanan. Terus habis itu kegiatan-kegiatan seperti biasa itu kita di tenda bener-bener panas banget, itu sampai berjam-jam ya. Iya. Karena nungguin acara selanjutnya. Tidur pun sambil kipas-kipasan, malam Iya, sambil sambil kipas-kipasan. Walaupun malam-malam. Iya. Kipasan. Kalau malam lumayan dingin, lumayan Tapi tetap dingin lah panas ya. sih. Terus habis itu juga di sana kita ada kayak ini apa sih? Kejadian ya, kayak kejadian pas jelajah itu ada yang hilang. Hilang? Jadinya Menyusuri hutan. iya, ada yang hilang gitu. Menyusuri pantai. Jadinya ya menyusuri pantai ya. Iya, bukan susun ya. pantai. Dari Sejenis SMPT jelajah gitu. atau sekolah lain ya? Dari sekolah lain. Sekolah lain, iya kurang tahu kalau itu. Di situ kita udah panik banget ya. Kalau yang Putri nih ya, Iya. kita baru duduk di depan. Terus habis itu kakak pembina kita langsung bilang gini, kan namanya kelompok kita itu yang ikut susur pantai kalau saya itu gadis. Iya. Nah ditanyain, "Loh, gadis sudah pulang belum? Ini soalnya yang susur pantai itu ada yang hilang terus nangis." Terus kita panik dong, hah gadis belum pulang? Ditelepon sama temennya kita, ditelepon, HP-nya berdering. Terus habis itu tapi pas temennya kita satunya kalau nggak salah ada siapa gitu nelpon, nggak sengaja kepencet di grup, itu si gadis itu ngangkat. Kenapa mbak gitu? Akhirnya otomatis dia bawa HP kan, kalau ngangkat
Terus habis itu sudah selesai, terus temannya saya yang satunya itu kayak ngelihat si gadis ini udah masuk tenda. Terus habis itu, tapi kita tuh nggak ngerasa, soalnya gadis tuh udah ada di tenda, kita udah panik banget. Sedangkan temannya kita yang di dalam tenda itu enak main HP, set, HP-nya gadis di sampingnya dia, di telepon, set, kok gak diangkat? Dia dari tenda keluar. Loh, ini HP-nya gadis, kalian ngapain telepon? Di situ kita udah panik banget. Hah? Berarti kita dari tadi telepon? Loh, gadis berarti udah pulang, kita langsung nyari gadis. Ternyata dia lagi mandi. Kita udah panik banget. Kita sampai nyari-nyari gadis di sana, ternyata dia lagi mandi. Capek banget pasti ya, Iya. karena udah kegiatan gitu tuh disuruh nyari orang ya. Bener banget. Ya Khawatir seharusnya. juga sih. Iyalah, ya. Oh iya, waktu itu ada teman kita yang ulang tahun juga pas kemah. Oh Dia iya. ulang tahun? Siapa tuh? Kenzo. Kenzo. Dari sekolah. Dari Setra. Iya. Setra. Jadi kita di traktir. Wih, Jadi enak kita ya. udah Traktir raya. ya udah seneng banget kan paginya makan nasi Mewah. bungkus. Iya, mewah. Makan apa paginya kayak Nasi tempe gini-gini ya makan gitulah. Terus malamnya datang set ayam. Ayam. Oh, udah seneng banget di situ. Dapat seger-seger juga di situ. Enak dong ya. Dapat roti satu-satu. Emang berkah berarti ulang tahun. Iya, Bener. Terus kita langsung berdoa semoga ada yang ulang tahun. Ah, itu harus itu. Semoga bisa ada yang ulang tahun lagi. I think bener-bener kegiatannya kayaknya seru banget sih ya. Seru. Jadi pengen deh. Ikut yuk. Iya tahu. Yuk ikut. Iya boleh. So I think that's all from us. Thank you so much for listening to our podcast and we are very sorry if we had said something wrong. Kita minta maaf banget ya kalau misalnya kita ada kesalahan kata yang menyinggung atau apapun itu. Dan seperti sesi yang kita bahas tentang pramuka ini yaitu bila kamu ingin sesuatu itu dilakukan, jangan melakukannya sendiri. Itu adalah moto yang baik untuk seorang pramuka. Dan juga pramuka bisa menjadi motivasi dan penyemangat bagi anak muda karena mengajarkan kedisiplinan, keteguhan, kesetiakawanan, dan semangat juang yang tinggi. Jadi sekali lagi yang terakhir kalinya, selamat Hari Pramuka ke-63. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.